Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana, kelas 3E PGMI. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau tugas UTS dari Ibu Saidah, mata kuliah Psikologi Belajar. Langsung saja, yang pertama yaitu psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sedangkan psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi pelajar dan pembelajaran. Manfaat psikologi belajar ada 5, yaitu guru dapat memahami siswa sebagai pelajar, contohnya perkembangannya, kemampuannya, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, memilih hasil pembelajaran dan pengajaran. Contohnya, kita kasih soal. Nah, habis mereka menjawab, kita harus menilai hasil jawaban mereka. Yang kelima, yaitu membimbing perkembangan siswa. Metode psikologi belajar ada 5, yaitu yang pertama, metode eksperimental atau percobaan. Nah, metode ini dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja, atau lebih singkatnya, mengetahui sifat-sifat umum dalam gejala kejiwaan. Topik pendidikan dan sebagainya yang ditunjukkan atau diberikan kepada suatu kelompok atau individu. Metode yang kedua yaitu metode klinis, yaitu sebagai tempat diagnosa dan pengobatan berbagai gangguan fisik, perkembangan, atau kelakuan. Metode yang keempat yaitu metode case study atau biasa disebut studi kasus, yaitu suatu catatan tentang pengalaman seseorang. Contohnya, mereka punya penyakit apa, kelainan apa, dan lain-lain. Metode yang kelima yaitu metode introspeksi. Metode ini adalah metode dengan cara melakukan pengamatan kepada diri sendiri. Contohnya, kita tuh udah baik benar ngomong sama orang tua. Soal nomor 3 yaitu perkembangan dan belajar merupakan sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Perkembangan dan belajar tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia karena sering terjadi hingga akhir hayat karena sifatnya terus-menerus. Jawaban yang nomor 4 yaitu belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Ciri-ciri belajar ada 4, yaitu yang pertama, perubahan yang disadari atau disengaja atau internasional. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Yang ketiga, perubahan yang fungsional. Dan yang keempat, perubahan yang bersifat positif, aktif, permanen, serta secara keseluruhan. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa dalam materi cita-citaku yaitu yang pertama belajar, dan kedua siswa tahu apa itu cita-cita, dan kita juga menanyakan saat besar nanti apa sih cita-cita mereka, dan mereka tahu apa itu pengertian cita-cita, ya seperti itu. Soal yang terakhir yaitu kita harus membuat suasana belajar yang nyaman, merangkum pokok-pokok pembelajaran. Kita juga harus belajar bersama, dan kita juga harus belajar dengan cara praktik dan lain-lain sebagainya.